Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin netizen yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haji. Haji, mari kita laksanakan ibadah haji. Para pendengar yang belum haji, mudah-mudahan saya doakan agar segera diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berangkat haji. Amin. Jadi tentang haji ini, Bang Haji Rhoma Irama juga mempunyai lagu. Beliau mengawali lagunya dengan Al-Quran surat Ali Imran ayat 100. Asyhurum ma'lumat faman faradha fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji. Fala rafatha, maka tidak boleh rafat. Wala fusuqa, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidala, dan tidak boleh berbantah-bantahan. Fil hajj, ketika mengerjakan haji. Wa taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami datang demi mencari ridhamu ya Allah. Kami datang, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kami menuju, kami ke sana memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah, engkau telah memanggil kami. Jadi haji itu masalah keterpanggilan dan masalah ketersediaan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah, yaitu perintah dari Allah, adalah berhaji. Tetapi man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa jalannya ke sana itu, perjalanannya dalam arti biayanya, bekalnya. Jadi haji ini adalah masalah keterpanggilan jiwa, keterpanggilan hati terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, masalah ketersediaan bekal, ketersediaan dana, ketersediaan keuangan. Jadi dua sisi inilah kemudian bertemu. Dua faktor inilah yang menyatu dalam diri manusia sehingga dia bisa berangkat. Jadi kalau dua-duanya tidak bersatu, tidak bertemu, sepertinya tidak bakal berangkat. Jadi Anda yang berangkat tahun ini adalah orang-orang yang secara jiwa sudah terpanggil, ada keinginan yang kuat untuk berangkat haji. Di samping itu, apakah dia mampu? Bagi orang yang ada keterpanggilan yang kuat ini, mampu, tidak mampu, mampunya itu kayaknya mampu gitu. Jadi bukan mampu amat atau kaya amat. Amat aja nggak kaya. Bukan itu sebenarnya. Banyak orang yang merasa mampu, kayaknya mampu, aku sanggup.
pertama daftar aja dulu. Jadi Anda yang sudah mendaftar, beli kursi istilahnya, kemudian mereka-reka keuangan apakah mampu untuk mencicilnya, ternyata mampu, maka itulah dua sisi, dua faktor bertemu sehingga alhamdulillah bisa berangkat. Bagaimana kalau salah satunya tidak ada? Sepertinya tidak bakal berangkat. Saya ada satu kisah seorang keluarga mendapat gusuran. Jadi istilahnya Agus, anak gusuran. Dia mendapat gusuran itu sekitar 1 M lebih. Beberapa keluarganya menyarankan agar segera bang berangkat haji bang. Segera daftar, kemudian bayar beberapa kali berangkat. Apa dia jawab? Berangkat haji. Lu lihat si Anu, si A tuh berangkat haji kemarin. Lu lihat kelakuannya sekarang masih sama-sama aja. Masih suka ngomongin orang, masih suka tipu-tipu dalam bisnisnya. Buat apa? Tuh. Banyak ngelesnya, banyak alasannya. Karena dia memang hatinya belum terpanggil. Walaupun punya duit, punya dana. Maka dia cari contoh-contoh yang gagal haji. Berangkat haji. Nanti aja lah. Gua belum siap nih. Akhlak gua masih kayak gini berangkat haji. Percuma nanti. Tuh, itulah bisikan syaitan. Dia tidak terpanggil untuk berangkat. Ada lagi orang yang secara hatinya pingin berangkat, pingin segera beribadah haji, tetapi secara kemampuan nol, tidak ada. Tidak ada bekal untuk berangkat, tidak ada kemampuan dana, tidak punya uang, bahkan untuk berangkat, bahkan untuk yang ditinggalkan pun tidak ada dananya, tidak ada uangnya. Maka dia hanya sebatas doa-doa dan keinginan tangisan di rumah. Maka ini lebih mending daripada yang pertama tadi. Bisa jadi dia berangkat. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah haji ini jangan sampai didahului oleh panggilan Allah untuk menghadapnya. Jadi ada dua panggilan nih. Panggilan untuk ke Mekah dan panggilan untuk ke makam. Jadi kalau panggilan untuk ke Mekah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu panggilan untuk ke Mekah. Tetapi panggilan untuk ke makam adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Parjono bin Sarwoto. Mohon maaf kalau ada nama Parjono, nama dan tokoh hanya faktor kebetulan belaka. Maka jangan sampai Pak Parjono ini dipanggil duluan oleh Allah untuk ke makam menghadapnya, ketimbang dipanggil duluan untuk ke Mekah. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berangkatkanlah kami haji. Berilah kesempatan kepada kami untuk berhaji sebelum Engkau cabut nyawa kami. Inilah doanya. Allahumma yassir alaina ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Jadi kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji, kemudian kita mati, kita matinya tidak mati penasaran, tidak mati menanggung kewajiban. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Itu tidak apa-apa. Namanya juga tidak mampu. Makanya kita kalau jadi orang miskin harus rumasa. Apa itu rumasa? Pasrah menerima bahwa rukun Islam kita cuma 3. Syahadat, sholat, puasa. Bagaimana sisanya? Membayar zakat dan berangkat haji. Karena kita tidak mampu, ya tidak bisa dilaksanakan. Zakat tidak ada duit, malah kita terima zakat. Berangkat haji tidak mampu, malah kita cuma mengantar saja. Maka
kita berniat, berazam, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya 2 poin ini bisa kita kerjakan, bisa kita laksanakan supaya kesempurnaan rukun Islam kita menjelang mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana setelahnya? Kemudian setelahnya melaksanakan ibadah haji, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrur. Ya Allah, jadikan haji kita haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Dari kata bir, baik, yang diberi kebaikan, artinya hajinya berhasil atau successful atau sukses, tidak gagal haji. Itulah disebut haji mabrur. Bagaimana prosesi mabrur atau tidaknya, sukses atau tidaknya, itu sama saja dengan ketika kita proses taubat. Berhaji melebur dosa. Jadi sebenarnya berhaji itu ketika kita sampai di sana adalah proses pertaubatan. Proses kita membersihkan jiwa kita, membersihkan badan kita ini dari dosa-dosa. Jadi ketika kita sudah berangkat haji, maka kita niatkan untuk menjadi lebih baik bagi mereka yang memang kehidupannya tidak penuh dengan dosa, tidak maksiat. Namun bagi orang yang hidupnya jauh dari Allah, jauh dari tuntunan agama, jauh dari ibadah-ibadah yang baik, kelakuan-kelakuan yang baik, maka berangkat haji ini dijadikan momentum untuk memperbaiki diri alias taubatan nasuha, melebur dosa, menghapus semua dosa-dosa, kembali ke jalan yang benar, meninggalkan dunia hitam. Seperti bapak-bapak ini, saya lihat sudah banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam, rambutnya pada putih semua, dan menempa iman dan takwa. Setelah kita berusaha melebur dosa, disitulah ditempa iman dan takwa kita. Yang tadinya biasa-biasa saja, berhubung ada di tempat yang suci, maka kita menjadi tergugah, menjadi semangat dalam beribadah, menjadi merasa sangat dekat kepada Allah. Yang sebenarnya sih kita takutnya bukan hanya di Mekah saja seharusnya, tetapi ketika orang sudah di Mekah itu merasa takut. Berjuang fisabilillah, berjuang fisabilillah, para haji benteng agama. Jadi ketika kita pulang ke tanah air, maka dengan titel haji yang kita miliki, kita gunakan diri kita ini untuk berdakwah, menjadi suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai ketika pulang haji dengan tidak haji ini sama saja. Ketika berangkat tukang ngomongin orang, pulang dari haji masih tetap ngomongin orang, itu berarti tidak ada perubahan. Itu bukan fisabilillah, fisabilis syaitan. Seharusnya menjadi benteng agama. Haji-haji ini menjadi terdepan dalam masalah agama. Berbagai macam bangsa di dunia bersatu membaur di depan Ka'bah. Berbagai macam bahasa menggema, mohon ampunan seraya berdoa. Haji menyatukan dunia, haji menyambung ukhuwah. Dan salah satu hikmah daripada haji adalah bagaimana umat Islam ini dipersatukan di dunia ini. Bagaimana manusia dari berbagai suku, bangsa dan bahasa, syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum, bersatu, berkumpul, bertemu, tetapi yang paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah takwanya, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kulit putih, tidak ada kulit hitam, tidak ada Eropa, tidak ada Asia, tidak ada Afrika. Semua ras, semua suku, semua bangsa, semua bahasa bersatu. Semua berpasrah diri di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah luar biasanya haji menyatukan umat manusia.
dan menyambung ukhuwah antar sesama bangsa-bangsa di dunia. Inilah hikmah haji bagi diri kita, kemudian bagi persatuan umat manusia. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mendapatkan panggilannya untuk beribadah haji. Menjadikan haji kita haji yang mabrur. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.